Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mentari. Saya Dea Vivian Athara. Kami dari kelas 11B. Kami akan menjelaskan tentang senyawa asam dan basa. Pengertian asam dan basa. Asam dan basa adalah zat kimia yang memiliki sifat saling berlawanan, di mana asam cenderung bersifat asam, pH kurang dari 7, dan basa bersifat basa atau alkali lebih dari 7. Serta keduanya dapat dibedakan melalui perubahan warna indikator dan perannya dalam berbagai reaksi kimia. Selanjutnya, teori asam dan basa Arrhenius. Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami perubahan menjadi ion-ionnya. Asam merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen H+, sedangkan basa merupakan zat di dalam air yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Berikut contoh teori asam basa Arrhenius. Selanjutnya, teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada senyawa. Asam basa dalam pelarut air dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry yang bekerja secara terpisah pada tahun 1923. Keduanya menyatakan bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton H+. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton H+ kepada basa. Donor proton basa adalah senyawa yang dapat menerima proton H+ dari asam akseptor proton. Bronsted-Lowry menyatakan, jika suatu asam memberikan proton H+, maka sisa asam tersebut berkemampuan untuk bertindak sebagai basa. Sisa asam tersebut dinyatakan sebagai basa konjugasi. Demikian pula untuk basa. Jika suatu basa dapat menerima proton H+, maka zat yang terbentuk berkemampuan sebagai asam, disebut asam konjugasi. Berikut contoh dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Selanjutnya, teori asam basa Lewis. Teori Lewis lebih umum daripada teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Asam Lewis adalah senyawa aseptor pasangan elektron dari atom lain untuk membentuk ikatan baru. Sedangkan basa Lewis adalah senyawa pendonor pasangan elektron untuk membentuk ikatan baru. Ikatan kimia baru dibentuk dengan menggunakan pasangan elektron dari basa Lewis, dan ikatan kimia yang terbentuk, contohnya itu ada ikatan kovalin koordinasi yang membentuk ion hidronium H2O+ dari H2O+. Berikut berbagai contoh reaksi asam basa Lewis. Selanjutnya, sifat senyawa asam. Yang pertama, rasanya masam, mengubah lakmus biru menjadi merah, bersifat korosif, menghantarkan listrik dalam larutan. pH kurang dari 7. Selanjutnya, sifat senyawa basa. Yang pertama, rasanya pahit dan licin. Kedua, mengubah lakmus merah menjadi biru. Ketiga, bersifat kaustik yang artinya dapat membuat tangan panas. Dan yang keempat, menghantarkan listrik dalam larutan. Lalu, pH-nya lebih dari 7. Nah, contoh dari basa itu ada pada sabun, deterjen, dan pasta gigi. Selanjutnya ada asam kuat. Adalah senyawa asam yang mudah melepaskan ion H+ dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contohnya asam kuat yaitu HCl, HNO3, H2SO4, dan HClO4. Basa kuat adalah senyawa basa yang mudah melepaskan ion OH- dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contohnya basa kuat yaitu NaOH, KOH, dan BaOH2. Selanjutnya, asam lemah. Asam lemah adalah senyawa asam yang sulit melepaskan ion H+ dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Contoh asam lemah yaitu H3PO4, H2SO3, HNO2, dan CH3COOH. Basa lemah. Basa lemah adalah senyawa basa yang sulit melepaskan ion OH- dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Contoh basa lemah yaitu NaHCO3 dan NH4OH.
Indikator asam basa. Harga pH suatu larutan dapat diketahui dengan menggunakan pH meter atau suatu indikator. pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi suatu elektrode yang dirancang khusus untuk dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur. Derajat keasaman pH adalah ukuran kuantitatif tingkat keasaman atau kebebasan suatu larutan dinyatakan dalam skala pH. Selanjutnya, konsep dari pH. Yang pertama, pH merupakan nilai derajat keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. Yang kedua, pH menunjukkan aktivitas ion hidrogen dalam larutan. Yang ketiga, diperkenalkan oleh Sorensen pada tahun 1909. Dan yang keempat, untuk derajat kebasaan dikenal dengan pOH. Di sini ada rumus pH sama dengan min long H plus dan pOH sama dengan min long OH min. pH ditambah pOH sama dengan pKw. Selanjutnya contoh soal. Yang pertama, sebuah larutan memiliki konsentrasi ion hidrogen H+ sebesar 1 kali 10 pangkat min 3m. Tentukan nilai pH dari larutan tersebut. Jawaban, pH sama dengan min long H+. pH sama dengan min long 1 dikali 10 pangkat min 3. pH sama dengan min dalam kurung min 3 sama dengan 3. Jadi nilai pH dari larutan tersebut adalah 3. Yang kedua, jika sebuah larutan memiliki konsentrasi ion hidroksida OH- sebesar 1 dikali 10 pangkat min 11, tentukan nilai pOH dan pH dari larutan tersebut. Jadi kita harus mencari pOH-nya terlebih dahulu. pOH sama dengan min long OH min. pOH sama dengan min long 1 dikali 10 pangkat 11. pOH sama dengan 11. Lalu pH ditambah pOH sama dengan 14. pH 14 dikurang pOH, karena tadi pOH-nya 11, jadi 14 dikurang 11 sama dengan 3. Jadi nilai pOH dari larutan tersebut adalah 11 dan nilai pH adalah 3. Selanjutnya ada contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada cuka atau asam asetat atau CH3COOH untuk memasak atau mengawetkan makanan. Jeruk, asam sitrat atau C6H8O7 memberi rasa asam pada buah. Asam klorida HCl ada di lambung untuk pencernaan. Asam karbonat H2CO3 terdapat pada minuman bersoda. Asam sulfat H2SO4 terdapat pada aki kendaraan. Selanjutnya, contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sabun NaOH atau KOH untuk membersihkan. Yang kedua, pasta gigi mengandung basa lemah untuk menetralkan asam di mulut. Yang ketiga, deterjen untuk mencuci pakaian. Yang keempat, amonia NH3 untuk pembersih kaca atau lantai. Yang keempat, air kapur CaOH2 untuk mengolah makanan, misalnya tahu. Selanjutnya ada manfaat asam dan basa. Asam dan basa bermanfaat dalam berbagai bidang seperti makanan, kesehatan, pertanian, dan industri. Penggunaan asam dan basa harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membahayakan. Kesimpulannya, asam dan basa merupakan dua jenis zat kimia yang memiliki sifat berlawanan. Asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ dan memiliki pH kurang dari 7. Biasanya terasa asam, sedangkan basa menghasilkan ion OH- dengan pH lebih dari 7 dan terasa pahit atau licin. Jika asam dan basa dicampurkan, keduanya akan mengalami reaksi netralisasi yang menghasilkan garam dan air. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, asam dan basa banyak dimanfaatkan, seperti pada makanan, minuman, serta bahan pembersih, sehingga keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nilainya di atas KKM ya Pak. Terima kasih.